Punya kasur atau sofa tidak terpakai tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Nah, untuk membuangnya tidak bisa sembarangan pemirsa. Dan tidak semua petugas kebersihan ini mau membantu mengangkut sampah berukuran besar atau bulky waste ini. Nah, kini Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jakarta tengah mengembangkan sistem pembuangan barang bekas yang dinilai mudah dan juga ramah lingkungan. Warga cukup mengisi aplikasi di laman Dinas Lingkungan Hidup dan menunggu petugas mengambilnya di rumah. Dan pemirsa, dengan cara ini barang bekas berukuran besar tidak lagi dibuang sembarangan yang bisa menyumbat saluran air ataupun kali. Ya pemirsa, viral kucing oranye ramah di kawasan Mall FX Sudirman, Jakarta. Ya, kini kucing oranye ini bahkan menjadi tujuan wisata bagi para wisatawan, terutama penggemar kucing. Sekilas terlihat seperti seekor kucing biasa ya. Tapi nyatanya kucing berwarna oranye ini kini menjadi destinasi baru para wisatawan dan penggemar kucing di Jakarta. Ya, seekor kucing oranye yang berada di depan Mall FX Sudirman mendadak viral dan seolah menjadi ikon baru wisata ibu kota. Bukan hanya karena tubuh yang gemuk dan bulu yang halus, kucing oranye ini tingkahnya juga menggemaskan dan ramah. Fenomena kucing oranye viral ini dimulai setelah seorang warganet mengunggah foto dan video kucing lucu ini di media sosial X. Uniknya, kucing ini berhasil meraih bintang 5 sebagai tujuan wisata. Kucing ini sudah ada di sekitar Mall FX sejak 2022 lalu, tetapi hingga kini tidak diketahui siapa pemiliknya. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Kamu tahu kan, Riza Khalid ini masih terus dicari gitu ya. Sampai-sampai kayak GPS saya nggak bisa nemuin gitu ya. Susah banget. Sebenarnya di mana Riza Khalid gitu ya. Berada di belahan bumi mana begitu ya. Nah, ternyata Mungkin di ini apa namanya yang samudra itu. Oh, segitiga berbuda begitu ya. Bisa jadi karena nggak ada yang bisa nemuin di mana Riza Khalid gitu ya. Nah, di saat ini Riza Khalid ini dicari nggak ketemu gitu ya. Ternyata anak ini menjalani sidang kasus korupsi gitu ya. Dan pastinya ayahnya nggak hadir. Iya, anaknya lagi kesana, ayah tetap nggak hadir. Tetap nggak hadir. Betul, anak usaha Riza Khalid, Muhammad Heri Adrianto Riza dan 4 tersangka lain menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Ya, kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian negara hingga 285 triliun rupiah. Anak pengusaha Riza Khalid sekaligus beneficial owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Heri Adrianto Riza tiba di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin pagi. Adrianto bersama 4 tersangka lainnya dari pihak swasta yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas W.H. Spati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Judo menjalani sidang perdana tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana korupsi yang diperbuat dan dilakukan para terdakwa di klaster swasta yang diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 18 tersangka dalam perkara ini. Dalam penyidikan Kejaksaan Agung, Adrianto bersama tersangka lainnya disebut telah melakukan pemufakatan jahat dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Pemufakatan ini diwujudkan dengan mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang yang seolah-olah dilaksanakan sesuai ketentuan. Salah satunya dengan pengondisian pemenangan broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, sebelumnya Ditjen Imigrasi Kementerian IMIPAS telah mencabut paspor Riza Khalid. Pencabutan ini diharapkan bisa membuat tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak ini dideportasi ke Indonesia.
Paspor Riza Khalid dan Yuristan telah dicabut sejak bulan Juli 2025. Pencabutan paspor Riza Khalid atas permintaan Kejaksaan Agung sejak Riza ditetapkan sebagai tersangka kasus tata kelola minyak pada Pertamina. Pencabutan paspor itu dilakukan melalui sistem untuk membatasi ruang gerak Riza Khalid yang saat ini diduga berada di Malaysia. Imigrasi juga telah berkirim surat pada Ditjen Imigrasi Malaysia untuk menyampaikan pencabutan paspor Riza Khalid. Tetapi kami sudah bersurat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Malaysia untuk menyampaikan kepada mereka bahwa ataupun memberitahukan kepada mereka bahwa paspor MRC sudah dilakukan pencabutan secara kesisteman. Untuk itu diminta kepada mereka menyampaikan apabila memang MRC ada di Malaysia. Dengan pencabutan paspor ini, Riza Khalid bisa kapan saja dideportasi kembali ke Indonesia jika melewati batas izin tinggal. Hal itu akan memudahkan aparat penegak hukum untuk menangkap Riza Khalid. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Ya, kasusnya berkaitan dengan tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero. Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Kasusnya berkaitan dengan tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero dan kontraktor kontrak kerjasama selama periode 2018-2023. Kerugian negara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Riza Khalid telah lama dikenal sebagai pemain utama dalam bisnis migas di Indonesia. Julukannya sebagai saudagar minyak kerap melekat karena perannya signifikan dalam mengendalikan impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Diperkirakan nilai transaksi bisnis minyak yang dikelolanya mencapai 30 miliar dolar per tahun atau 450 triliun rupiah per tahun. Namun, seiring berjalannya penyidikan, Kejagung menyita sejumlah aset milik Riza Khalid dan anaknya. Di Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, penyidik menyegel aset milik PT Orbit Terminal Merak yang mencakup seluas lahan 31.000 meter persegi serta lahan tambahan 190.000 meter persegi. Area terdiri dari 21 tangki penampungan minyak, 2 dermaga kapal, dan sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Selain itu, rumah pribadi Riza Khalid di kawasan elit Jakarta juga turut digeledah. Jika memang telah menjadi tersangka, lantas kemana Riza Khalid sekarang?